Halo, selamat pagi, salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya dengan judul Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non-Benda. Namun, sebelum kita melanjut, kita akan mengulas kembali mengenai prakarya. Prakarya memiliki 4 aspek. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kerajinan. Kerajinan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan tangan yang menghasilkan benda estetika dan ergonomis. Yang kedua, rekayasa. Rekayasa merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan teknologi dalam merancang dan merekonstruksi. Yang ketiga, budidaya. Budidaya merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang berusaha untuk menambah, memelihara, dan mengembangbiakan makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan. Yang keempat, pengolahan. Pengolahan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan membuat, menciptakan bahan mentah, yaitu produk belum jadi, menjadi bahan jadi. Itu dia keempat aspek dalam prakarya. Namun kali ini kita akan belajar mengenai aspek kerajinan. Produk kerajinan bisa menjadi ladang usaha. Kamu dapat berwirausaha dengan bahan kerajinan. Namun sebelumnya, kamu perlu mengetahui tahap-tahap dalam kewirausahaan. Yang pertama, kamu harus mengenal karakteristik kewirausahaan. Berikut pengertian karakteristik kewirausahaan. Menurut Geoffrey G. Meredith, merupakan seorang ekonom dunia yang mengemukakan pendapatnya mengenai karakteristik dari kewirausahaan. Karakteristik dari kewirausahaan, kamu harus memiliki kepercayaan diri dan optimis. Berorientasi. Kamu harus berani mengambil resiko dan berjiwa kepemimpinan. Barang-barang atau produk yang kamu miliki harus memiliki keorisinilan. Dan terakhir, kamu harus berorientasi pada masa depan. Itulah dia karakteristik dalam kewirausahaan. Selanjutnya, kamu harus mengetahui nilai-nilai dalam karakteristik tersebut. Ada komitmen dan objektivitas, resiko moderat dan optimis, harus mampu manajemen proaktif dan melihat peluang. Terakhir, kamu harus memiliki umpan balik dalam melakukan kewirausahaan. Sehingga dari 4 nilai ini kamu akan menghasilkan yang dinamakan dengan uang. Selanjutnya, kamu harus mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus kamu terapkan dalam melakukan keberhasilan wirausaha. Yang pertama, kamu harus jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur dengan tujuan yang akan kamu capai. Yang kedua, kamu harus disiplin dan berani. Berani dan disiplin berbuat karena bakat, pengalaman, dan pengetahuan. Yang ketiga, kamu harus ulet. Dalam arti, menggeluti bidang yang dipilih untuk mengetahui bagaimana prospek masa depan dari wirausahamu. Selanjutnya, kamu harus mengetahui apa yang terjadi dan apa kegagalan dalam wirausaha. Yang pertama, tak ada perencanaan yang matang. Kamu kurang berbakat dalam wirausaha tersebut dan kurang berpengalaman. Selanjutnya, secara eksternal, kamu itu kurang modal. Kamu lemah dalam pemasaran dan tak punya etos kerja yang tinggi. Itu dia
Setelah kamu pelajari keberhasilan dan kegagalan, selanjutnya silakan kamu merencanakan usahamu. Dalam pelaksanaan usaha, kamu harus mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Nah, tidak usah jauh-jauh. Kamu dapat melaksanakan wirausaha dengan kerajinan dari budaya tradisional. Kerajinan budaya tradisional terdiri dari dua aspek. Kamu bisa memilih budaya non-benda atau artefak atau objek budaya. Perencanaan usaha kerajinan non-benda, ini yang akan kita pelajari pada kali ini. Tahukah kamu bahwa budaya Indonesia sangat memiliki banyak artefak, banyak budaya non-benda, objek budaya di Indonesia yang dapat kamu pahami, yang dapat kamu geluti sebagai bentuk wirausaha. Nah, ini dia contoh-contoh dari budaya non-benda dan artefak atau objek budaya yang dapat kamu jadikan wirausaha. Budaya non-benda itu diantaranya terdiri dari pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sementara artefak atau objek budaya diantaranya terdiri dari pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda loh. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Nah, tahukah kamu apa saja sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan wirausaha? Ada 6M. Apa sajakah itu? Man, money, material, machine, method, dan market. Di sini sudah dijelaskan masing-masing apa yang disebut dengan 6M. Man merupakan manusia. Manusia itu sendiri sebagai penggerak utama yang melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, money. Money merupakan uang, di mana uang dipakai sebagai alat tukar untuk pembiayaan, pembelian barang-barang yang kamu butuhkan, serta uang juga kamu pergunakan sebagai biaya yang akan kamu keluarkan untuk menggaji para karyawanmu. Yang ketiga itu adalah material. Material merupakan bahan-bahan kebutuhan yang kamu perlukan untuk melakukan kegiatan wirausahamu tersebut. Yang keempat adalah machine atau mesin, atau juga disebut dengan alat. Mesin ini merupakan alat yang membantu pekerjaan pembuatan produkmu. Pada zaman sekarang ini, manusia sudah banyak mempergunakan robot yang dipakai untuk meringankan pekerjaan manusia. Nah, jika kamu kamu bisa mempergunakan robot untuk membantumu. Yang kelima ada metode. Metode disebut juga dengan metode, di mana ketika kamu melaksanakan wirausahamu itu, kamu memiliki metode. Metode yang kamu pakai ini adalah guna menghasilkan produk yang baik, terjamin, dan menghemat waktu. Selanjutnya adalah market atau pemasaran. Market atau pemasaran ini merupakan teknik kamu untuk memasarkan, menjual, dan mengenalkan barang atau produkmu ini kepada orang. Nah, untuk pembahasan mengenai kerajinan budaya non-benda, cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk itu, kamu perlu memahaminya, kamu perlu mempelajarinya. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat berjumpa kembali.